Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva Sari dengan NIM 122121830026 akan memaparkan hasil analisis dan sintesis jurnal penelitian pendidikan kimia dengan tema textbooks analysis untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian pendidikan yang diampu oleh Ibu dosen Ifah Silviana SPD MPD. Pada jurnal 1 dengan judul Analisis Kesesuaian Konsep Struktur Atom pada buku kimia kelas 10 SMA MA terhadap silabus kurikulum 2013 edisi revisi dan penyusunan makrowacana yang ditulis oleh Desi Natalia, Abdul Hajranul Fattah dan Mulawi pada tahun 2019 dengan tujuan untuk mendeskripsikan kesesuaian konsep struktur makrowacana proporsi yang berpotensi menimbulkan miskonsepsi buku kimia kelas 10 SMA MA terhadap silabus kurikulum 2013 edisi revisi pada materi struktur atom. Metode penelitian, jenis dan desain penelitian ialah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian buku teks kimia SMA MA kelas 10 karya Unggul Sudarmo penerbit Erlangga tahun 2016 sebagai buku A. Buku teks kimia SMA MA kelas 10 karya Ahmad Haris Fatoni dan kawan-kawan penerbit Irama Widya tahun 2016 sebagai buku B. Instrumen pada penelitian ini adalah tabel analisis konsep materi, tabel analisis struktur makrowacana, tabel analisis proporsi kesalahan konsep yang berpotensi menimbulkan miskonsepsi. Teknik analisis data ialah dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 26 label konsep pada buku A dan 25 label konsep pada buku B yang sesuai dengan silabus K13. Konsep teori atom pada teks A mencapai level 2 terdiri dari 88 makro bawahan dan konsep teori buku teks B level 2 terdiri dari 18 makro bawahan. Proporsi kesalahan konsep pada buku teks A yaitu pemahaman kata dan gambar percobaan Rutherford tanpa dijelaskan. Proporsi kesalahan pada buku teks B yaitu kata yang sulit dipahami dan jumlah subkulit yang tidak tepat. Jurnal 2 yakni dengan judul Analisis Materi Sistem Periodik Unsur pada buku teks kimia SMA MA kelas 10 yang ditulis oleh Anipah, Abdul Hajranul Fattah, dan Sarpin dengan tujuan mendeskripsikan kesesuaian konsep, struktur makrowacana, dan jenis representasi materi sistem periodik unsur pada buku teks kimia SMA MA kelas 10 terhadap kurikulum K13. Metode, jenis, dan desain penelitian yakni penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian, buku teks kimia SMA karya Unggul Sudarmo sebagai buku teks A dan buku teks kimia SMA karya Endang Tarti Harjani sebagai buku B. Instrumen, tabel analisis konsep materi, tabel analisis struktur makrowacana, dan tabel analisis jenis representasi. Teknik analisis data, data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan kedua buku teks kimia sudah memenuhi konsep materi sistem periodik unsur yang telah ditentukan oleh K13. Terdapat perbedaan struktur makrowacana pada kedua buku teks di mana pada buku teks A sistem periodik unsur dan pada buku teks B tabel periodik unsur. Analisis representasi kedua buku terdapat perbedaan. Pada buku A, jumlah representasi R1 simbolik 18 dan pada buku B 15. Pada jenis representasi survei struktur R2, ambigu C pada buku A ada 9 dan pada buku B ada 8. Jenis representasi kesesuaian dengan isi teks terkait sepenuhnya pada buku A ada 9 dan pada buku B ada 8.
Jenis representasi keterangan gambar R4 memiliki keterangan gambar yang sesuai. Pada buku teks A ada 9 dan pada buku teks B ada 8. Judul jurnal 3 yaitu Analisis Materi Ajar Kimia SMA MA pada kelas 12 terhadap konsep sifat koligatif larutan, yang ditulis oleh Sri Haryati, Abdul Hadranul Fathah, dan Maya Erliza. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan konsep, struktur makrowacana, proporsi yang menimbulkan miskonsepsi yang terdapat dalam buku teks materi ajar Kimia SMA MA kelas 12 pada konsep sifat koligatif larutan. Metode penelitian ini yakni jenis dan desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian buku teks kimia berbasis eksperimen 3 karya Sentot dan Ispirianto sebagai buku A dan buku teks kimia SMA MA kelas 12 karya Anis sebagai buku teks B. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi dengan bantuan Microsoft Word. Teknik analisis data dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Hasil pada penelitian ini menunjukkan yaitu jumlah label konsep pada buku teks A ada 46 dan buku teks B ada 40. Struktur makrowacana pada buku teks A dan buku teks B label konsep konsentrasi larutan mencapai level 4, label konsep pengertian sifat koligatif larutan mencapai level 3, dan jenis-jenis sifat koligatif larutan level 6, label konsep penerapan sifat koligatif larutan level 4, serta dimensi progresi kedua buku teks terletak pada level 2 dan level 4. Buku teks A terdapat proporsi kesalahan pada teknik osmotik, penurunan titik beku, dan kenaikan titik didih, sedangkan pada buku teks B, proporsi kesalahan terletak pada simbol kenaikan titik didih, titik beku, dan penurunan titik beku. Judul jurnal keempat ialah Analisis Materi Ajar Konsep Laju Reaksi pada buku teks Kimia SMA MA yang ditulis oleh Sakti, Abdul Hadranul Fathah, dan Maya Erliza, dengan tujuan mendeskripsikan kesesuaian konsep, struktur makrowacana, dan jenis representasi materi laju reaksi pada buku teks Kimia SMA MA terhadap kurikulum 2013. Metode penelitian, jenis dan desain penelitian yakni penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian buku teks kimia SMA MA kelas 11 karya Mikhail Purba sebagai buku A dan buku teks kimia SMA MA kelas 11 karya Surpamin sebagai buku B. Instrumen yang digunakan lembar observasi berupa teks asli, teks dasar, dan teks asli yang berpotensi kesalahan atau miskonsepsi. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian pada jurnal 4 menunjukkan label konsep pada buku teks A dan B yang dianalisis berjumlah 48 label konsep. Label konsep yang terdapat pada buku teks A tidak terdapat pada buku teks B yang sesuai dengan K13 berjumlah 10 label konsep. Dan label konsep yang terdapat pada buku teks B tidak terdapat pada buku teks A yang sesuai dengan K13 berjumlah 2 label konsep. Susunan makrowacana laju reaksi pada buku teks A, pembahasan konsep dimensi elaborasi mencapai level 4, dan dimensi progresi terdapat 4 konsep pada level 2. Susunan makrowacana laju reaksi pada buku teks B, pembahasan konsep dimensi elaborasi mencapai level 4, dan dimensi progresi terdapat 5 konsep pada level 2. Proporsi yang berpotensi kesalahan konsep pada buku A yaitu penjelasan katalis dan tetapan laju reaksi. Proporsi yang berpotensi kesalahan pada buku teks B yakni rumus molaritas, penulisan koefisien reaksi, pengaruh luas permukaan, dan grafik orde reaksi. Kemudian jurnal 5 dengan judul Analisis Materi Ajar Kimia SMA MA kelas 11 pada konsep termokimia
yang ditulis oleh Gus Milasari, Abdul Hajranul Fattah, dan Maya Erliza memiliki tujuan untuk mendeskripsikan kesesuaian label konsep, struktur makro wacana, dan proporsi yang dapat menimbulkan miskonsepsi materi ajar kimia SMA MA kelas 11 pada konsep termokimia terhadap kurikulum 2013. Metode penelitian, jenis dan desain penelitian, yakni penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian, buku teks kimia untuk SMA MA kelas 11 karya Unggul Sudarmo sebagai buku A, dan buku teks kimia SMA MA kelas 11 karya Ervan Priyambodo sebagai buku teks B. Tabel identifikasi label konsep mikro-makro, model struktur mikro-makro, dan tabel identifikasi proporsi yang berpotensi kesalahan konsep. Teknik analisis data dilakukan dengan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keseluruhan label konsep berjumlah 53. Label konsep yang sama pada buku teks A dan buku teks B berjumlah 28 yang sesuai dengan kurikulum 2013, di mana terdapat buku teks A15 dan buku teks B13. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keseluruhan label konsep ini sesuai dengan kurikulum 2013. Proporsi miskonsepsi pada buku teks A terdapat pada perubahan entalpi, peruraian standar delta HD, dan perubahan entalpi pembakaran standar delta HC dalam contoh soal penulisan notasi, penentuan perubahan keterangan dalam menjawab soal, kemudian kata pada contoh soal yang kurang tepat dari segi bahasa pada contoh soal energi ikatan. Proporsi mikonsepsi pada buku teks B terdapat pada rumus contoh soal perubahan entalpi, pembentukan standar, perubahan entalpi pembakaran standar, dan kalorimeter bom. Untuk jurnal 6 berjudul Analisis Materi Ajar Kimia SMA MA kelas 10 pada konsep stoikiometri, yang ditulis oleh Siti Fatimah Indah, Abdul Hajranul Fattah, dan Maya Erliza, yang memiliki tujuan untuk mendeskripsikan kesesuaian label konsep, struktur makro wacana, dan proporsi yang dapat menimbulkan miskonsepsi materi ajar kimia SMA MA kelas 10 pada konsep stoikiometri terhadap kurikulum 2013. Jenis dan desain penelitian, yakni penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian, buku teks kimia SMA karya Unggul Sudarmo sebagai buku teks A, dan buku teks kimia SMA karya Endang Susilowati sebagai buku teks B. Instrumen yang digunakan adalah tabel identifikasi label konsep dan proporsi mikro-makro. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Kemudian hasil penelitian ini menunjukkan jumlah label konsep buku teks A dan B 46 yang sesuai dengan kurikulum K13. Masing-masing berjumlah 34 buku teks A dan 37 buku teks B. Label konsep yang sama antara A dan B adalah 25 dan semuanya sesuai dengan kurikulum K13. Struktur makro wacana pada buku A terdapat 4 buah makro utama pada topik stoikiometri, dan struktur makro wacana pada buku teks B terdapat 4 buah makro wacana pada topik stoikiometri. Proporsi kesalahan pada buku teks A terdapat pada penulisan satuan materi hukum perbandingan volume, dan pada buku teks B terdapat pada penulisan senyawa merkuri materi hukum kekekalan massa. Untuk jurnal yang ketujuh memiliki judul Analisis Materi Struktur Atom pada buku teks kimia kelas 10 SMA MA. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kesesuaian label konsep, struktur makro wacana, dan proporsi yang dapat menimbulkan miskonsepsi materi ajar kimia SMA kelas 10 pada topik struktur atom.
Jenis dan desain penelitian adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian, buku teks kimia SMA MA, kelas 10 karya Unggul Sudarmo sebagai buku A, dan buku teks kimia SMA MA kelas 10 karya Abdul Haris Watoni sebagai buku B. Instrumen yang digunakan adalah tabel identifikasi konsep dan jenis representasi, tabel identifikasi kesesuaian label konsep dengan silabus kurikulum 2013, dan tabel kriteria representasi kimia. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan label konsep yang terdapat pada buku teks A sebanyak 27 label konsep dan pada buku teks B terdapat 32 label konsep. Kesesuaian label konsep pada buku teks A dan buku teks B terhadap silabus kurikulum 2013 sebanyak 31 label konsep yang sesuai. Kemudian, struktur makro wacana pada buku teks A dan buku teks B mencapai level 7 dimensi elaborasi. Kriteria representasi kimia, konsep struktur atom pada buku teks A terdapat 21 representasi dan pada buku teks B terdapat 26 representasi. Jurnal 8 dengan judul Analisis Kesesuaian Konsep Ikatan Kimia pada buku kimia kelas 10 SMA MA terhadap silabus kurikulum 2013 dan penyusunan makro wacana yang ditulis oleh Seni Rusyanti, Abdul Hajranul Fattah, dan Mulawi, yang memiliki tujuan untuk mendeskripsikan kesesuaian label konsep, struktur makro wacana, dan proporsi yang dapat menimbulkan miskonsepsi materi ajar kimia SMA MA kelas 10 pada konsep ikatan kimia terhadap kurikulum 2013. Jenis dan desain penelitian yakni penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian, buku teks kimia untuk siswa SMA MA yang diterbitkan oleh Hirama Widya sebagai buku A dan buku teks kimia untuk siswa SMA MA kelas 10 yang diterbitkan oleh Erlangga sebagai buku B. Instrumen yang digunakan adalah tabel identifikasi relevansi teks asli dengan label konsep, tabel analisis wacana proporsi mikro dan makro, kemudian tabel identifikasi proporsi kesalahan. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat 26 label konsep pada buku teks A dan 21 label konsep pada buku teks B yang sesuai dengan kurikulum 2013. Struktur makro wacana pada buku teks A dan B pembahasan konsep materi ikatan kimia mencapai level 4 dimensi elaborasi dan 4 label konsep mencapai level 4 dimensi progresi. Proporsi kesalahan pada buku teks A terdapat pada subbab konsep hukum oktet dan kestabilan unsur. Kemudian pada buku teks B tidak terdapat proporsi yang dapat menimbulkan miskonsepsi, sehingga buku teks B merupakan bahan ajar yang baik. Jurnal 9 dengan judul Analysis of the Chemical Representation in Secondary Lebanese Chemistry Textbooks yang ditulis oleh Sa'adeddin Salim Shehab dan Sauma Baujaude memiliki tujuan untuk mendeskripsikan representasi buku teks kimia Lebanon dalam tingkat makro, submikro, dan simbolik. Jenis dan desain penelitian yakni penelitian kualitatif dengan studi kepustakaan. Subjek penelitian 7 buku teks kimia sekunder Lebanon. Instrumen yang digunakan, jenis atau level, fitur permukaan, keterkaitan dengan teks, keberadaan dan properti keterangan, serta derajat korespondensi antar representasi. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan kriteria C1 dari buku teks kimia kelas 11 makro rata-rata 67%, simbolik 80%, hybrid 1%, C2 orientasi simbolik 52%,
C3 75%, C4 57%, dan C5 2%. Representasi kimia yang digunakan dalam buku teks Lebanon difokuskan pada tingkat makro dengan label implisit atau ambigu. 7 buku teks yang dianalisis menggunakan sedikit sekali representasi ganda dan campuran. Kemudian untuk jurnal yang ke-10 dengan judul Analisis buku pelajaran kimia SMA kelas 10 semester 2 kurikulum 2013 ditinjau dari pola argumentasi Taulmin yang ditulis oleh Wahyu Ningsih dan LBG swasta dengan tujuan untuk mendeskripsikan pola argumentasi Taulmin pada buku ajar kimia SMA kelas 10 semester 2 terhadap kurikulum 2013. Jenis dan desain penelitian yakni penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian buku pelajaran kimia SMA kelas 10 kurikulum 2013 karya Susilowati dan Harjani tahun 2013 yang diterbitkan oleh Wangsa Jatra Lestari. Instrumen yang digunakan ialah bentuk dokumen dan teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa buku pelajaran kimia SMA kelas 10 semester 2 kurikulum 2013 mengandung 35,8% argumentasi dan sebanyak 64,2% bukan argumen, sehingga menunjukkan bahwa bahan ajar buku teks yang digunakan oleh siswa masih didominasi oleh wacana bukan argumen. Pola argumentasi Taulmin yang diperoleh pada buku adalah ground claim sebanyak 23,6%, ground warrant claim sebanyak 3,8%, ground claim qualifier sebanyak 2,8%, ground warrant backing claim sebanyak 4,7%, serta ground warrant claim rebuttal sebanyak 0,9%. Berdasarkan hasil penelitian dari 10 jurnal yang telah dianalisis, dapat disimpulkan bahwa analisis bahan ajar buku teks pada materi kimia SMA MA dapat membantu mengetahui kesesuaian buku teks dengan kurikulum 2013, struktur makro wacana, jenis representasi, proporsi kesalahan buku teks yang dapat menimbulkan miskonsepsi, serta kandungan argumentasi yang dapat membantu tingkat bersikap dan berpikir kritis siswa pada materi kimia yang abstrak. Pemahaman yang tidak utuh mengakibatkan siswa sulit untuk memahami materi kimia. Akibatnya akan berdampak terhadap materi yang akan dipelajari selanjutnya. Kemudian, pembelajaran pada materi kimia yang abstrak harus memuat 3 level representasi, yakni makroskopik, submikroskopik, dan simbolik yang saling terhubung. Beberapa materi kimia pada analisis jurnal yang abstrak serta menjadi prasyarat untuk mempelajari materi selanjutnya ialah struktur atom, sistem periodik, laju reaksi, stokiometri, termokimia, larutan elektrolit, ikatan kimia, dan sifat koligatif. Pelaksanaan kurikulum yang baru juga mempengaruhi standar isi dari buku teks. Dengan adanya analisis buku teks sangat memberikan informasi bagi pendidik dan peserta didik untuk mengetahui kualitas bahan ajar buku teks yang dapat digunakan belajar. Tidak hanya itu, analisis buku teks juga memberikan informasi kepada editor buku untuk memperbaiki buku teks sebagai sumber belajar materi kimia yang abstrak, sehingga tidak mengalami miskonsepsi. Oleh karena itu, perlu adanya analisis buku teks mata pelajaran kimia agar dapat mengetahui informasi tentang sumber belajar buku teks yang baik dan sesuai untuk digunakan, serta proses analisis dapat dilakukan dengan bantuan teknologi komputer.
Dari analisis jurnal yang telah dilakukan, maka saya mengusulkan rancangan penelitian dengan judul Analisis Representasi Bahan Ajar Buku Teks Kimia SMA MA pada Materi Struktur Atom terhadap Kurikulum 2013 edisi revisi yang dilakukan untuk mengidentifikasi kesesuaian konsep, struktur makrowacana, proporsi yang dapat menimbulkan mikonsepsi, dan jenis representasi bahan ajar buku teks pada materi struktur atom terhadap kurikulum 2013. Jenis dan desain yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek pada penelitian ini adalah buku teks kimia SMA MA kelas 10 kelompok peminatan MIPA karya Sri Rahayu Ningsih yang diterbitkan oleh Bumi Aksara, dan buku teks kimia SMA MA kelas 10 kelompok peminatan MIPA karya Hariswatoni yang diterbitkan oleh Hirama Widya. Metode pengumpulan data, lembar observasi, daftar checklist, dan dokumentasi gambar buku serta instrumen yang digunakan adalah tabel identifikasi label konsep dengan kurikulum 2013, tabel identifikasi label konsep dan jenis representasi, tabel identifikasi struktur makrowacana, dan label observasi identifikasi proporsi kesalahan. Kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif. Itu tadi analisis dan sintesis jurnal nasional dan internasional dengan tema textbooks analisis. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya serta terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.